Ang kalat din naman ng kwarto ko eh. Oh, Rakli. Bakit di ka matutulog? Delikado ako pag nalalasing. Kaya maghulus pili ka. FD. Rawr! 5, 4, 3, 2. Ba't di mo subukan? Action! Halo bro, pada kali ini aku bakal menceritakan film Ika Ulang Al-Mahal yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang produser film dokumenter yang jatuh cinta dengan seorang novelis. Tapi hubungan mereka tak berjalan baik karena terlibat cinta segi empat. Gimana kisahnya? Nah, daripada penasaran langsung kita gas aja ke ceritanya bro. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andre. Andre merupakan seorang produser film yang saat ini sedang mengerjakan film dokumenter. Agar dapat menyelesaikan film tersebut, Andre diharuskan untuk bertemu salah satu produser senior yang bernama Bats Alipato, yang kini tinggal di sebuah pedesaan. Sebelum bertemu Bats, Andre mencari penginapan terlebih dahulu. Hingga akhirnya dia menemukan penginapan sederhana yang dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Nana. Andre? Di hari pertamanya di penginapan tersebut, Andre bertemu dengan 3 orang asing yang ternyata juga merupakan seniman. Diketahui salah satu dari mereka yang bernama Ingrid, yang juga merupakan seorang produser sekaligus direktur. Dari raut wajahnya terlihat kalau Ingrid ini tertarik dengan Andre yang merupakan produser film. Orson Welles, Coppola. Anong paborito mong pelikula? Okay lang. Close-up ng mga artista. Karena merasa lelah, Andre segera pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sekaligus membereskan barang-barangnya. Tapi tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang dan bertamu ke kamar Andre. Mengira Ingrid hanya berbahasa basi, awalnya Andre menyuruh Ingrid untuk pergi dan memintanya untuk kembali di esok hari saja, karena dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Tapi Ingrid pun memaksa masuk ke kamar Andre, dan di sana dia mengatakan kalau dia tak bisa tidur dan membutuhkan teman untuk tidur. Andre yang paham isi pikiran Ingrid pun menolak mentah-mentah permintaan itu. Tapi Ingrid tetap berusaha menggoda Andre dan langsung menyodorkan buah melon bulatnya kepada Andre. Andre yang pria normal pun akhirnya tak dapat menahan semua itu, dan akhirnya mereka bercocok tanam. FD. 5, 4, 3, 2. Ano ba namang klaseng filmmaker ka? Ba't di mo subukan? Action! Keesokan harinya Andre segera menemui Bud di rumahnya dan meminta Bud bersedia mengisi film dokumenter proyeknya. Tapi rupanya Bud bukan seorang pria yang ramah. Merasa diganggu, dia meminta Andre untuk segera pergi dari tempat tersebut. Saat Andre keluar dari sana, tiba-tiba dia tak sengaja menabrak wanita cantik bernama Lyra yang membuat kertas-kertas milik Lyra berterbangan. Setelah membereskan kekacauan itu, keduanya pun akhirnya berpisah. Ternyata Lyra merupakan keponakan dari Bud. Lyra bertanya mengapa pria itu bisa sampai di sana. Bud pun menjawab kalau dia hanya seorang seniman yang ingin membuat film dokumenter. Setelah mengetahui tujuan pria tersebut, Lyra segera pergi dari sana dan kembali bertemu dengan Andre di jalan. Melihat Andre keluar dari rumah pamannya dengan tangan kosong, Lyra pun meminta maaf dan mengatakan Andre datang di waktu yang tidak tepat. Okay lang. Tayo ni Mr. Brin pagsagutin ng passport. Tak lama kemudian keduanya pun berkenalan satu sama lain. Ternyata Lyra merupakan seorang penulis yang telah menulis novel terkenal. Saat ini dia sedang menulis novel terbarunya dan akan segera selesai dalam waktu dekat. Selain itu, Lyra juga ngajak Andre untuk jalan-jalan menikmati pemandangan desa. Actually, na-meet mo siya kanina. First name mo, pamangkin ka ni Butch Lipato. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari, akhirnya keduanya pun semakin akrab.
dan menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Lira meminta Andre untuk datang ke acara perkumpulan mereka, dan dia berjanji akan membujuk Bud agar mau menerima proyek pembuatan film dokumenter tersebut. Setelah itu Andre kembali lagi ke tempat Bud, dan melihat Bud yang sedang kumpul dengan para seniman lain. Sebelum menyetujui tawaran film dokumenter itu, Bud meminta Andre untuk menciptakan karya secara spontan. Karena tak punya persiapan, Andre hanya menulis puisi, kemudian membacakannya di depan semua orang. At itim na namamangha. Iko, pero lusot kay Air Max. Pero isang malaking ulap nang wala. Setelah acara berakhir, Andre membantu Lira membereskan semuanya. Tapi pada saat berada di dapur, Andre rupanya tertarik melihat akan kecantikan dan keindahan tubuh Lira. Tanpa Fafifu was-was, Andre pun kemudian langsung nyosor Lira. Dan kegiatan bercocok tanam pun akhirnya dilakukan mereka berdua. Keesokan harinya Lira menemui Andre di penginapan untuk memberitahunya kalau Paman Bud telah menyetujui tawaran pembuatan film dokumenter tersebut. Dia meminta Andre untuk datang di saat itu juga dengan membawa kameranya. Tak selang berapa lama, Andre pun segera mengambil kamera dan pergi menemui Paman Bud. Sebelum bertemu dengan Paman Bud, Andre terlebih dahulu menemui seorang pelukis bernama Petra. Sama seperti tujuannya menemui Bud, kedatangan Andre ke sana adalah untuk mewawancari wanita tersebut. Tapi tanpa diduga, Petra malah menggoda Andre, karena ternyata dia sudah lama menjanda, dan apem angetnya tak pernah disentuh oleh siapapun. Lagi-lagi Andre disuguhkan durian montong dan apem anget yang langsung dinikmatinya. How are you gonna do it your way? Kung may talento Siapa ka. sangka, pada saat kegiatan bercocok tanam itu berlangsung, Lira melihat mereka berdua. Lira, Well, Singkat cerita, pada akhirnya Andre menemui Paman Bud dan merekam semua yang mereka lakukan. I see it as an unconscious attempt mas nagtatrabaho ang puso. You know that most people living in the mountains Malam harinya Andre pun menemui Lira dan mencoba untuk menjelaskan kalau apa yang terjadi tak seperti apa yang dia lihat. Namun Lira sudah terlanjur kecewa dan tak mau menerima alasan apapun. Dia pun meminta Andre untuk segera pergi dari do you sana. remember my shit on altitude? I don't care. Akhirnya Andre pun pulang ke penginapan dengan rasa bersalah dan merenung di teras rumah. Melihat Andre yang sedang kebingungan, Nana mencoba mendekatinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tanpa diberitahu pun Nana sudah tahu kalau apa yang terjadi tidak jauh dari urusan asmara. Dia juga memperingatkan Andre untuk tidak menyakiti orang yang dia cintai. nakakapagod po. Walang po ba na... Setelah itu Andre pun kembali ke kamarnya. Tapi tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang. Dia kembali menggoda Andre. Andre yang lagi-lagi tak tahan dengan godaan Ingrid, akhirnya meladeni wanita muda sebelah kamar kosnya itu. Dan kegiatan bercocok tanam pun kembali terjadi lagi. Keesokan harinya Art datang menemui Andre dan meminta Andre untuk memperbaiki hubungannya dengan Lira. Andre baru tahu kalau Lira sangat mencintai Andre bahkan lebih dari apapun. Bukan hanya sampai di situ aja. Ternyata di balik kepopulerannya, Lira saat ini menderita depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. ikaw lang ang makakatulong sa akin. At the sunny disposition that she has. Paman Bud juga mengatakan hal yang sama. Setelah kedua orang tua Lira meninggal, Lira sebenarnya sudah tak punya gairah hidup. Namun harus bertahan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Mendengar hal itu, Andre pun langsung merasa bersalah dan segera mencari kemanapun Lira pergi. Namun sayang dia tak menemukan Lira. Ketika dia pulang ke penginapan, siapa sangka Lira sudah berada di sana dan sedang mengobrol dengan Nana. Kemudian Nana pun pergi meninggalkan mereka berdua dan membiarkan mereka mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya keduanya pun sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Sejak saat itu Andre dan Lira makin sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari berjalan-jalan mengelilingi desa, hingga menonton film dokumenter yang sudah Andre selesaikan. Tak jarang pada saat menonton film, keduanya malah sembari bercocok tanam dengan nikmatnya.
Rupanya kedekatan Andre dan Lira membuat Ingrid menjadi cemburu. Dia mempertanyakan perasaan Andre sebenarnya. Lalu Andre menegaskan kalau dia sama sekali tak menyukai Ingrid. Dan apa yang terjadi pada mereka, itu hanya godaan Ingrid dan Andre menikmatinya. Ako iniiwasan dahil lang sa kanya. Keesokan harinya, Lira mengajak Andre camping di pinggir tebing. Lira mengatakan disinilah dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi berkat Andre, Lira pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Setelah mengobrol, tak lama kemudian keduanya pun kembali bermesraan. Dan seperti biasa, mereka pun kembali bercocok tanam di atas tebing itu. Malam harinya, Andre dan Lira pergi ke festival seniman. Tapi sampai di sana tiba-tiba Petra datang dan mempermalukan Andre. Dia menganggap Andre adalah seorang seniman murahan. Karena gak tahan dipermalukan, Andre dan Lira pun pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Ingrid datang dan membawa masalah baru. Ingrid tak mau melepaskan Andre dan mencoba mencium pria tersebut. Ingrid bahkan mengatakan kalau dia sudah tidur dengan Andre selama beberapa kali. Mendengar itu membuat Lira sangat-sangat kecewa. Dan akhirnya Lira pun segera meninggalkan. Makinig ka dito! Kailangan mo makinig dito! Thank you! Andre! Di malam itu juga Andre yang sudah tak bisa membela dirinya hanya bisa kembali ke kamar dengan perasaan yang sangat bersalah. Sampai di sana dia melihat film dokumenternya telah dirusak oleh Ingrid karena dia tak terima dengan perlakuan Andre selama Huwag ka ini. magpapakita sa akin, gago ka. Ganyan kasakit mawala ang Di bagay. waktu yang sama ada datang menemui Andre untuk mengungkapkan kekecewaannya. Tapi karena merasa bersalah, Andre sama sekali tak bisa melakukan pembelaan. Beberapa hari setelahnya Andre menyadari kalau dia tak mendengar kabar dari Lira. Takut Lira kenapa-napa, Andre pun segera pergi mencari wanita itu. Dia mencoba menemui Paman Bat. Tapi Paman Bat tak juga tahu Lira pergi kemana. Akhirnya Andre yang teringat dengan lokasi camping beberapa waktu lalu, dia segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Andre seolah-olah merasa Lira mengucapkan kalimat perpisahan. Tak lama kemudian Lira pun menghilang dari pandangannya. Andre pun tak tahu apakah Lira mengakhiri hidupnya di sana atau Lira pergi menjauh dari dirinya. Dan hal tersebut membuat Andre merasakan penyesalan seumur hidup. Tamat. Penyesalan memang selalu datang belakangan ya bro. Jadi jangan pernah kecewain orang yang sayang sama kamu ya. Sampai di sini cerita kali ini bro. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.